5 ini kalau menurut kita mungkin sekarang cenderung mudah, tetapi zaman dulu jamaah sekalian, yang perlindungan itu belum tentu mudah kita berikan kepada orang lain. Apalagi kalau kita melindungi orang yang sedang dibenci oleh orang banyak, dan orang-orang banyak itu ternyata punya kekuatan, punya kehebatan, punya nama di masyarakat mereka, tokoh-tokoh kepala sukunya, kemudian finansialnya kuat. Tidak mudah jamaah sekalian. Tapi lihat bagaimana orang-orang Ansor ketika iman telah menancap dalam hati dan sanubari, sehingga memiliki ruh bersemayam dan bertakhta di dalam sanubari ini. Apapun yang dihadapi mereka, maka akan mereka terjang dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para ulama rahimahumullah memberikan karya khusus mengenai keutamaan orang-orang Ansor. Insya Allah nanti di pelajaran penting berikutnya kita coba akan bahas. Itu singkat cerita mengenai perjalanan terakhir Nabi di kota Mekah. Ini dia pembahasan baiat Aqobah kedua, perjalanan dakwah Nabi di kota Mekah yang terakhir. Sebab tahun berikutnya Nabi akan hijrah selama-lamanya sampai wafatnya ke kota Yathrib yang kemudian berubah menjadi Madinah. Total 13 tahun lamanya Nabi SAW dakwah di kota Mekah. Lalu 10 tahun di kota Madinah. Total berapa? 23 tahun Nabi SAW berdakwah. Habis masa Nabi dakwah di kota Mekah, Allah telah izinkan, Allah telah melihat bagaimana muamalahnya orang-orang Quraisy secara khusus dan orang-orang yang sepakat dengan Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah termasuk Nabi. Karena sebelumnya Allah belum perintahkan Nabi untuk hijrah, tetap di kota Mekah. Meskipun ada sebagian sahabat Nabi yang sudah boleh hijrah. Dan hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia di Afrika. Balik lagi, lalu hijrah lagi yang kedua ke Habasyah. Balik lagi, baliknya tapi bukan ke Mekah, ke Madinah. Mereka tahu Nabi Muhammad itu sudah hijrah kemana? Madinah. Wah, terasa bahagia dan menanti-nanti penantian yang cukup panjang. Setelah mereka mendapatkan kabar telah kondusif waktu dan tempat, akhirnya berbondong-bondong yang ada di Habasyah ke kota Madinah, bertemu dengan kekasih yang selama ini dirindukan mereka, yaitu Rasulullah SAW. Terakhir, sebelum kita masuk dalam poin pelajaran penting yang kita bisa ambil dari kisah ini, ada kondisi yang sangat unik. Kalau menurut saya unik, tapi syarat dengan pelajaran penting. Kata penulis di sini, wa ba'da an tammat bai'atul aqabati 'ala an-nahwi alladhi dzakarahu Jabir radhiyallahu anhu. Ketika selesai peristiwa bai'at Aqabah yang kedua, sebagaimana diceritakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, saraha asy-syaitanu 'ala al-Aqabah. Tiba-tiba ada syaitan yang berada di Aqabah saat itu sedang menyaksikan peristiwa bai'at Aqabah selesai. Bi anfat sautin sumi'a qailan, dia berteriak sekencang-kencangnya, ya ahlal Jabajib, wahai penduduk kota Mina, halakum fi mudammamin wasubah, apakah kalian mau aku kasih tahu kondisi si Mudammam? Siapa Mudammam? Mudammam itu artinya orang yang tercela. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi pelesetan. Nama Nabi kan siapa? Muhammad, yang diberikan oleh kakek beliau, Abdul
Muttalib. Nama Muhammad pada saat itu, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, belum pernah ada dan dianggap asing oleh bangsa Arab, khususnya Quraisy saat itu. Sebab nama mereka rata-rata disandarkan, misalnya Abu Lahab, pamannya Nabi, yang kemudian menjadi abadi di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Lahab, membela Nabi karena caci makiannya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Rata-rata bangsa Arab saat itu mereka menamakan diri anak mereka dengan penghambaan berhala-berhala yang mereka sembah. Abdul Ka'bah, Abdul Syams, Abdul Muttalib. Hanya sebagian saja seperti nama ayahnya Rasulullah, Abdullah, itu tidak. Termasuk di sini juga Nabi kita Muhammad. Mereka asing, tapi karena yang memberikan nama cucunya adalah orang besar, orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy, ya mereka diam, menerima apa adanya. Setelah beranjak dan terus sampai akhirnya Nabi berdakwah, kesal. Tapi mereka nggak bisa menyentuh dan mencolek kulitnya Rasulullah. Kenapa? Orang Quraisy ini cucunya Abdul Muttalib, sesepuh mereka, terpandang, nggak bisa. Jadi mereka hanya bisa melabeli label-label yang membuat Nabi atau mungkin sahabat Nabi itu sedih. Ya tadi penyihir, orang gila, penyair, dan lain sebagainya. Di antaranya diplesetin nama Nabi yang namanya Muhammad, yang artinya adalah terpuji, dengan mudzammam, tercela. Nah, syaitan dia berubah bentuknya menjadi manusia. Jadi salah satu, bukan keutamaan, tapi salah satu hal yang Allah izinkan bagi bangsa jin, khususnya syaitan, di antara mereka bisa berubah wujud menjadi apapun yang mereka inginkan, tetapi sesuai dengan kehendak siapa? Allah. Kalau Allah nggak izinkan, mau jadi apa nggak bisa mereka. Makanya tidak semua bangsa jin, khususnya syaitan, bisa berubah bentuk sekehendak mereka. Semua terbatas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya jin, syaitan? Syaitan itu dulu bangsa Arab menggunakan kata-kata syaitan untuk hewan tunggangan mereka atau hewan peliharaan mereka apabila diminta berdiri, misalnya kayak unta sedang, bahasa kita apa sih, berderum. Menderum itu apa bahasa sininya? Ya duduk itu, kemudian disuruh berdiri nggak mau, mereka mengatakan syaitan. Syaitan itu artinya membangkang, tidak nurut dan yang semisalnya. Kemudian ketika Islam datang, kata-kata syaitan dipersempit dan digunakan khususnya untuk makhluk Allah yang jahat dari bangsa jin, syaitan. Meskipun syaitan bisa jadi dari bangsa manusia, syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Namun umumnya kita memahami syaitan itu adalah makhluk dari bangsa jin. Jin apa saja, mau jin kafir atau jin muslim. Jin muslim juga ada yang jahat kan? Sebagaimana kaum muslimin dari bangsa manusia ada muslim yang jahat. Nah, bangsa jin yang jahat, baik itu apalagi jin yang kafir, jin yang muslim tapi jahat pun dikatakan syaitan. Jadi bisa dipahami syaitan asal katanya seperti itu, membantah, membangkang, memberontak, tidak nurut. Tapi jangan pernah Bapak Ibu praktekkan kata ini kepada anak putra putri Bapak Ibu. Putra putri Bapak Ibu gak mau nurut, waduh, syaitan ini gitu ya. Anaknya siapa ya? Bapak gitu. Jangan dipraktekkan. Atau ada anak tetangga, susah dibilangin, gak nurut, syaitan. Tidak. Hati-hati Bapak dan Ibu menggunakan satu kata ini, bisa berujung kepada pertengkaran hebat antara sesama tetangga. Ini hanya sekedar selingan. Apakah kalian mau saya tunjukkan keadaan orang tercela? Si orang tercela maksudnya Rasulullah. Wasubah,
subah itu istilah yang digunakan oleh bangsa Arab dulu kepada orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang mereka. Subah itu jamak, bentuk banyak. Kalau satu orang sobi, ya Rasulullah dikatakan sobi. Kalau bahasa kita mohon maaf, murtad, keluar dari agama nenek moyang. Nabi dikatakan sobi oleh mereka. Kalau banyak berarti subah. Makanya jangan namakan anaknya subah, gitu ya. Qad istama'u ala harbikum. Mereka sekarang sedang berkumpul dan hendak memerangi kalian. Dihasut, diadu domba sama syaitan. Betul-betul syaitan ini, syaitan dari bangsa jin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Hadza azabul aqabah." Ini namanya setan azab. Jadi setan itu kan juga punya nama seperti kita. Yang berteriak ini namanya azab. Nah, makanya jangan namakan anak kita azab. Hamzah, alif kalau kita mengenal. Kemudian za pakai ba, tasdid, azab. Jangan dinamakan karena itu nama syaitan. Dan manusia yang bisa melihat wujud aslinya syaitan itu hanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun manusia selain para nabi dan rasul tidak bisa melihat wujudnya syaitan dalam bentuk asli. Kalau dari dulu sampai sekarang misalnya kita meyakini anak kecil, anak bayi melihat syaitan yang kita tidak lihat, kalaupun itu melihat syaitan betulan, tapi bukan wujud aslinya, tapi bentuk jelmaan lain yang dia perlihatkan hanya kepada anak kecil. Dan keyakinan ini juga kurang tepat. Syaitan mampu memperlihatkan dirinya bukan hanya kepada anak kecil, kepada orang dewasa pun bisa. Kita harus hati-hati Bapak dan Ibu sekalian terhadap jerat-jerat syaitan, terhadap tipu daya iblis. Mereka ingin membuat kita itu meyakini sesuatu yang harusnya dalam Islam jangan diyakini. Mereka punya cara banyak, sampai-sampai nenek moyang kita siapa? Nabi Adam, alhamdulillah. Nenek moyang kita bukan TK terus ya. Kalau pelajaran di waktu kita sekolah, sampai nenek moyang kita sendiri, bapak kita Nabi Adam alaihissalam akhirnya diturunkan oleh Allah kemana? Ke bumi karena tipu daya siapa? Iblis, syaitan. Hati-hati. Mereka itu termasuk makhluk yang paling sabar, tapi sayang sabarnya di atas keburukan. Mereka nggak rela masuk neraka sendirian. Mereka merekrut, mereka mengumpulkan bagaimana supaya anak cucunya Nabi Adam ini banyak juga yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata penulis, "Tsumma adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insiraf qailan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 70 orang sahabat Ansor ini untuk bubar seraya bersabda, "Urfudu ila rihalikum." Silakan kalian kembali kepada tenda-tenda kalian, kembali ke tempat kalian. Faqala Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, salah seorang sahabat yang namanya Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah ini berkata, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq." Wahai Nabi, demi Allah, in syi'ta lanamilanna ala ahli Mina godan di asyafina. Kalau Anda izinkan, kami akan berantas habis penduduk kota Madinah besok dengan pedang-pedang kami. Apa tanggapan dan reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam nu'mar bihada. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan seperti ini. Agama Islam bukan agama perasaan, tapi agama yang berasal wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi adalah seorang hamba yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak akan gegabah, beliau tidak akan melakukan apapun
tanpa perintah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya Al-Qur'an turun kepada Rasulullah SAW 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kenapa enggak sekaligus? Salah satu hikmahnya adalah menjawab pertanyaan dan menghilangkan keraguan, tanda tanya yang dihadapi oleh manusia secara umum, oleh para sahabat secara khusus saat-saat kondisi yang mereka alami. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran turun langsung, akan memberatkan Nabi SAW, akan memberatkan sahabat. Tapi Al-Quran turun berangsur-angsur. Pernah satu hari orang-orang Quraisy menawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kami mau menyembah Tuhan kamu 1 tahun, asalkan kamu mau menyembah Tuhan kami 1 tahun. Nabi terdiam. Nabi tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak, karena ini perkara akidah. Nabi terdiam. Dan ini mengajarkan kepada kita satu adab yang agung. Apabila kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan yang kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu jawabannya, jangan nekat menjawab. Kita diam lebih baik. Kemudian kita tanyakan kepada ahlinya. Tidak lama Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang kita sering dengar, bahkan bisa kita hafal. Qul ya ayyuhal kafirun. Ditutup di akhir ayat atau di akhir surat tersebut, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagi saya agama saya. Oh maaf, kalau masalah akidah, masalah agama, gak bisa kita campur baurkan, gak bisa kita campur adukan. Situ agama situ, saya agama saya, tegas langsung. Rasulullah tidak bertele-tele. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bacakan ayat tersebut. Dan banyak jamaah sekalian, kalau kita baca seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran, banyak sekali jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Itulah salah satu hikmah Al-Quran turun berangsur-angsur kepada Nabi SAW. Sekarang kita masuk pelajaran penting dari peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Yang pertama, kata penulis di sini, Bai'atul Aqabah tsaniyah min ahamil ahdathi fil Islam. Bai'at Aqabah yang kedua termasuk peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Meskipun kadang-kadang kalau kita tanya anak-anak kita ataupun teman sejawat kita, umumnya bahkan rata-rata bisa jadi tidak mengetahui apa itu Bai'at Aqabah seperti itu. Kalaupun ada peristiwa dalam Islam yang diketahui oleh umat Islam, umumnya perang Badar, perang Uhud, Isra, Mi'raj, dan lain sebagainya. Padahal Bai'at Aqabah termasuk peristiwa yang paling penting juga. Karena Bai'at Aqabah ini diumpamakan gerbang awal menuju hijrahnya Rasulullah SAW. Faminha, sebab diantaranya, futihat tariqu amama sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim lil hijrati ilal Madinah thumma hijrati Rasulullah SAW. Karena di antara kenapa begitu pentingnya Bai'at Aqabah yang kedua ini, pintu pertama yang dibuka di hadapan para sahabat untuk bisa hijrah ke kota Madinah, kemudian juga hijrahnya Rasulullah SAW. Wa minha kanat ghazwat Badrin al-Kubra, dan dari sinilah nanti akan terjadi perang pertama dalam Islam, yaitu perang Badar. Sebenarnya jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang berbahagia, perang pertama dalam Islam itu bukan perang Badar Kubra. Ada beberapa perang sebenarnya. Jadi kalau kita belajar sejarah, perang dalam istilah yang digunakan oleh para ulama ada dua istilah. Yang pertama ghazwah, yang kedua sariyah. Apa perbedaannya? Meskipun kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita satu, yaitu perang. Ghazwah adalah peperangan yang langsung dikomandoi oleh siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti langsung oleh beliau. Sedangkan Sariyah tidak diikuti oleh Nabi, namun beberapa sahabat saja yang diutus. Terjadinya perang Badar Kubro, perang Badar besar. Kubro itu artinya besar. Sebelumnya diawali dengan beberapa perang juga. Sariyah sahabat Hamzah dan sahabat yang lainnya. Kemudian ada perang Badar yang pertama, Sugro, barulah puncaknya perang Badar Kubro. Ini yang kita kenal. Jadi sebelum itu ada beberapa muqaddimah, prolog, pembukaan sebelum adanya perang Badar Kubro. Pelajaran penting yang kedua, asyartu tsani min syuruti bai'atil aqabati tsaniyah, ya, syarat kedua di antara bai'at aqabah kedua adalah an-nafaqah fil usri wal yusri. Hendaknya menginfakkan harta di jalan Allah dalam keadaan susah dan senang. Badlul mali fi sabilillah subhanahu wa ta'ala, mengupayakan mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena keimanan, Bapak dan Ibu sekalian, tidak mungkin orang itu mau mengeluarkan harta yang dia keluarkan. Apalagi kalau seandainya dia mengingat begitu susah payahnya memiliki harta, mengumpulkan kekayaan. Siang malam, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Buat apa saya keluarkan? Apalagi diiming-imingi sesuatu yang saya nggak pernah lihat, kemudian nggak tahu betul apa enggak, yaitu surga. Kalau bukan keimanan dalam hati ini, nggak mungkin bisa tergerak. Sebab salah satu yang paling dicintai oleh manusia di muka bumi ini diantaranya harta. Harta ini bisa menjadi atau bisa menyebabkan seseorang itu berubah keadaan. Yang tadinya berani bisa menjadi penakut. Yang tadinya penakut bisa jadi berani. Yang tadinya dermawan bisa menjadi bakhil. Yang tadinya bakhil bisa menjadi dermawan. Semua itu tergantung apa faktor yang merubah. Kalau yang merubah keimanan, maka orang itu menjadi orang yang dermawan, tidak akan pernah takut kehilangan harta, karena dia tahu ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, mana qasat shadaqatun min mali. Ini tidak akan pernah berkurang harta lantaran sedekah. Ini Nabi sendiri yang mengucapkan. Kita diuji oleh Allah dengan hadis Nabi SAW yang mulia ini terhadap harta kita. Diuji jamaah sekalian. Kita mau mengimani enggak sabda Nabi SAW seperti ini? Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Dalam hitungan kita manusia, 100.000 dikurang 50.000 berkurang menjadi 50.000. Tapi dalam pandangan Allah bisa jadi nanti satu saat lebih dari 100.000.